Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Di saat ini, saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, sumber kasih karunia, yang terus menganugerahkan kepada kami kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau Bapa yang sungguh baik dan teramat mulia dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu lagi diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segenap kehendak-Mu dalam hidup kami. Benar-benar kami hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, hidup dalam kasih, hidup dalam kesatuan roh, dalam damai sejahtera, tetapi juga benar-benar kami mempergunakan setiap karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami masing-masing. Semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk kami memahami kebenaran firman-Mu di saat ini. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16 dengan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu roh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, setiap orang percaya adalah bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Setiap bagian dari tubuh Kristus memiliki nilai berharga di mata Tuhan.
Dengan demikian, sangat tidak benar jika ada yang berpikir lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia dibanding dengan orang lain, dan dengan mudahnya merendahkan orang lain. Setiap orang diberikan Tuhan karunia yang unik, fungsi dan peranan yang berbeda-beda dalam kesatuan tubuh Kristus. Dengan menyadari bahwa setiap orang memiliki perbedaan yang nyata, tetapi semua sama bernilai di mata Tuhan. Sehingga ketika kita memandang sesama dari perspektif Allah, maka setiap bagian tubuh Kristus yang berbeda itu menjadi tampak harmonis dan saling memperlengkapi dalam menggenapkan rencananya. Sekalipun kita memiliki beragam karunia yang diberikan oleh Tuhan, namun semuanya itu tidak membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, apalagi merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, semua karunia yang ada ialah untuk saling memperlengkapi orang kudus dan saling melayani sesama, agar nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu setiap karunia harus diterima dengan ucapan syukur dan mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagi Paulus, panggilan orang Kristen yaitu panggilan yang hidup dalam kesatuan. Sebab hal itulah yang berpadanan dengan Injil. Karena itu Paulus menasihati jemaat untuk hidup rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling menolong, saling membantu dalam kasih. Paulus meminta agar jemaat menunjukkan pola hidup yang sesuai dengan ajaran iman Kristen, yaitu berdasarkan pada kasih Kristus. Kasih ditunjukkan dalam pola kehidupan bersama. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran menjadi pola kesaksian yang harus dinyatakan dalam kehidupan setiap hari. Selain itu, sebagai orang-orang yang telah hidup di bawah kasih karunia dan yang telah dikuduskan oleh Tuhan, dipanggil untuk menunjukkan kasih dengan cara saling membantu, terlebih lagi dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Selanjutnya Paulus menegaskan tentang pentingnya menjaga dan memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Karena kita adalah satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu, jemaat harus memahami diri sebagai persekutuan tubuh Kristus yang tidak terpecah belah. Artinya setiap orang sebagai bagian dari tubuh Kristus harus mencegah terjadinya kekacauan dan perpecahan, melainkan memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memang harus diakui bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam jemaat pada waktu itu yang dilatar belakangi oleh kaum Yahudi dan non-Yahudi. Ada perbedaan status sosial, tingkat pendidikan, dan juga perbedaan karunia. Tetapi perbedaan-perbedaan itu bukanlah alasan sehingga jemaat terpecah belah. Melainkan perbedaan-perbedaan itu disyukuri sebagai anugerah Tuhan yang kemudian dipakai untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kepada masing-masing orang percaya, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan dasar pemberian karunia itu adalah karena Yesus Kristus telah memenuhi segala sesuatu yang telah dibuktikan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Tuhan Allah juga mengutus dan memberikan tugas khusus, disertai dengan kuasa dan karunia khusus, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar dengan tujuan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, dan untuk pertumbuhan gereja yang semakin serupa ke arah Kristus dalam segala hal.
Sehingga kita semua sebagai anggota tubuh Kristus semakin mencapai kesatuan iman dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemudian juga sebagai umat Tuhan yang bukan lagi anak-anak, jangan mudah diombang-ambingkan atau disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau berbagai doktrin yang berbeda dengan Injil Kristus yang mengancam kesatuan iman dan kesatuan tubuh Kristus. Karena itu Paulus tegaskan untuk tetap teguh berpegang pada kebenaran. Oleh kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah atau daripada Yesus Kristuslah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya setiap orang mempunyai peran sesuai kadar pekerjaan masing-masing untuk pertumbuhan iman dan membangun dirinya dalam kasih. Tanpa kasih tidak ada kesatuan, karena kasih adalah pemersatu. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman melalui perenungan kita saat ini? Yang pertama, kesatuan akan tercipta kalau ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menolong, saling membantu dalam kasih. Pola hidup yang demikian adalah sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu didasarkan pada kasih. Itulah hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dan pola hidup seperti itu harus diterapkan. Bukan cuma dalam persekutuan jemaat, atau dalam komunitas dan dalam interaksi sosial, tetapi juga dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Kalau ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada saling menolong, dan saling pengertian, saling memahami, hidup dalam kasih, maka akan tetap terjaga dan terjalin hubungan yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Sedapat mungkin masing-masing kita berupaya untuk dapat menguasai diri dan menghindari perselisihan, pertengkaran, perkataan kasar, perkataan yang tidak senonoh, yang saling menghujat, saling menghina. Keegoisan, kesombongan itu harus kita buang jauh-jauh. Karena semua itu dapat memicu perpecahan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran dan kasih, maka persekutuan jemaat dapat terpecah belah. Bahkan pun dalam hubungan keluarga antara suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara kandung, kakak beradik, bisa tercerai-berai. Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Di dalamnya ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Supaya ada kesatuan dan kerukunan dan kedamaian, baik dalam jemaat, dalam keluarga, dan dalam hubungan kita dengan semua orang. Hal yang kedua, perbedaan itu adalah karunia. Namun perbedaan tidak harus menjadi penyebab kerenggangan atau keterpisahan. Memang disadari ada begitu banyak perbedaan yang Tuhan ciptakan di antara kita manusia. Mulai dari perbedaan warna kulit, perbedaan postur tubuh, tetapi juga Tuhan mengaruniakan berbeda-beda karunia, berbeda-beda talenta, kemampuan, keahlian, perbedaan status sosial, tingkat pendidikan, dan juga berbeda pola pikir, berbeda pandangan, ide-ide. Tetapi janganlah perbedaan-perbedaan itu dijadikan alasan sehingga kita membiarkan hubungan kita dengan sesama menjadi terpecah belah atau tercerai-berai. Melainkan perbedaan-perbedaan itu harus disyukuri sebagai anugerah Tuhan, yang kemudian
kita pakai untuk saling melengkapi satu sama lain. Justru perbedaan itu harus jadi kekuatan yang menyatukan. Saling melengkapi, saling membangun dan memelihara kesatuan dalam damai sejahtera sebagai orang percaya yang terikat dalam satu tubuh Kristus, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Hal yang ketiga, sebagai orang percaya, masing-masing kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya masing-masing mempunyai bagiannya sendiri untuk dilakukan dan dikerjakan secara bertanggung jawab. Tetapi ada yang dipanggil, dipilih, dan diutus dan dipercayakan oleh Tuhan dengan memberikan tugas khusus, yaitu para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, atau gembala, penginjil, pelayan khusus untuk melayani di tengah-tengah jemaat, untuk memperlengkapi umat Tuhan. Karena itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus, kita harus memahami benar arti keterpanggilan dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar memberi diri melayani Tuhan, memberi teladan dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kata dan perbuatan, dan bagi pekerjaan pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita melayani bukan untuk memegahkan diri dan mencari keuntungan diri kita sendiri, melainkan kita melayani bagi Kristus dan semua adalah untuk hormat dan kemuliaan Kristus. Sehingga kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang adalah persekutuan orang-orang percaya, semakin mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya kita sebagai umat Tuhan jangan mudah diombang-ambingkan, jangan mudah disesatkan, jangan mudah terpengaruh oleh rupa-rupa angin pengajaran atau berbagai doktrin ajaran yang berbeda dengan Injil Kristus. Kita harus benar-benar berpegang teguh pada kebenaran Injil Kristus supaya kita semua semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Sebagai orang percaya, kita semua mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab iman sesuai kadar pekerjaan masing-masing, sesuai pemberian Kristus untuk pertumbuhan iman ke arah Kristus. Dengan demikian, semua orang percaya terpanggil untuk saling membangun, untuk saling melengkapi dan saling melayani bagi pembangunan tubuh Kristus, serta hidup dalam kasih Kristus. Tuhan kiranya menolong kita semua, supaya kehadiran kita dimanapun kita berkarya, dimanapun kita bekerja dan melayani Tuhan, sesuai karunia talenta yang diberikan Tuhan pada masing-masing kita, benar-benar memberi dampak yang positif, yang membangun, yang bernilai, dan memberi makna untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.